Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Ramadan dari kelas 11 F3 absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin diesel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari mesin diesel terlebih dahulu. Mesin diesel ialah mesin menggerak yang bekerja sesuai dengan prinsip hukum Charles atau Charles F. Kettering, di mana pada mulanya sebelum disempurnakan oleh Charles F. Kettering, mesin diesel ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 dan telah dipatenkan olehnya di tahun 1893 pada tanggal 23 Februari. Lalu, bagaimana sih cara kerja mesin diesel itu? Oke, saya akan membahasnya setelah ini. Mesin diesel Mesin terbilang diesel mesin ini yang dibilang unik cukup karena unik, jenis mesin ini dikarenakan nggak tidak perlu pakai memerlukan busi. busi untuk Lalu, membakarannya. bagaimana pembakaran dapat Bagaimana terjadi? mesin diesel melakukan Pada mesin pembakaran? diesel dikenal Pada istilah mesin diesel ada self-combustion. istilah yang namanya Itu self-combustion. adalah kondisi di mana bahan Self-combustion bakar merupakan dapat kondisi menyala di mana tanpa bahan bakar dipicu akan oleh menyala percikan tanpa api. dipicu oleh percikan Lalu, api. bagaimana Lalu, self-combustion ini bagaimana bisa terjadi pada self-combustion ini mesin dapat diesel? terjadi pada mesin diesel? Oke, saya Kita akan mulai dari komponen baru ke cara kerjanya. mesin diesel. Secara umum, komponen pada mesin diesel itu punya komponen yang sama kayak mesin bensin. Yang Ada pertama ada piston, batang piston, poros engkol, box silinder, dan kepala silinder serta katup-katupnya. Tapi komponen yang paling utama pada mesin itu adalah piston. Karena berkat pistonlah langkah mesin bisa tercipta. Jadi piston itu cuma kerjanya naik turun di dalam blok silinder. Namun naik turunnya piston yang membuat sebuah mesin dapat bekerja. Ketika piston gerak ke bawah, itu akan memperlebar volume silinder. Ketika piston gerak ke atas, itu akan memperkecil volume silinder. Pembesaran dan pengecilan volume silinder inilah yang dimanfaatkan untuk mesin dapat bekerja. Di atas blok silinder terpasang kepala silinder, yang di dalamnya sudah terpasang katup hisap, katup buang, saluran hisap, dan saluran buang, mekanisme katup, dan tentu saja injektor. Katup akan mengatur keluar masuk udara ke dalam silinder. Katup hisap mengatur udara masuk, katup buang mengatur gas sisa pembakaran. Sementara mekanisme katup akan mengatur timing pembukaan katup hisap dan katup buang. Mekanisme katup ini terhubung dengan poros engkol melalui sebuah rantai. Lalu di bawah piston terdapat connecting rod dan poros engkol. Kedua komponen ini berfungsi untuk mengubah gerakan piston yang awalnya vertikal menjadi rotasi. Dari sinilah awal mula putaran mesin bisa terbentuk. Sekarang, gimana cara kerjanya? Seperti yang tadi saya katakan, mesin itu bekerja memanfaatkan pembesaran dan pengecilan volume silinder. Lalu bagaimana caranya? Ketika motor starter memutar poros engkol, itu akan menarik piston untuk gerak ke bawah. Di saat yang sama, mekanisme katup membuka katup hisap. Lalu apa yang terjadi? Udara masuk ke dalam silinder. Kalau Anda pernah belajar tentang mesin bensin, ini namanya langkah hisap, di mana campuran udara dan bensin terhisap ke dalam silinder mesin. Pada mesin diesel juga sama namanya langkah hisap, tapi bedanya yang terhisap masuk ke silinder itu cuma udara tanpa bahan bakar. Kemudian motor starter masih putar poros engkol. Putaran itu akan mendorong piston buat gerak ke atas. Tapi sekarang mekanisme katup tidak membuka alias menutup katup hisap. Apa yang terjadi? Ada pengecilan volume, di mana sebelumnya ruang silinder ini terisi oleh udara. Akibatnya terjadi kompresi. Kompresi ini akan membuat udara yang sebelumnya terhisap menjadi naik tekanannya dan suhunya. Udara bertekanan dan bersuhu tinggi ini dikonsentrasikan pada ruang kecil di atas piston yang disebut ruang bakar. Langkah ini disebut langkah kompresi. Setelah langkah kompresi, injektor akan menyemburkan solar ke dalam ruang bakar. Peristiwa ini akan menyebabkan self-combustion atau pembakaran sendiri. Ini dapat terjadi karena solar tersembur ke dalam ruang bakar, di mana di situ sudah ada udara yang suhunya melebihi titik nyala solar. Titik nyala solar berada di suhu 300 derajat Celcius, sementara suhu udara yang dikompresi bisa mencapai 500 derajat Celcius. Hal itulah yang membuat solar mampu terbakar tanpa perlu pemicu. Pembakaran ini akan menghasilkan energi ekspansi yang mendorong piston, sehingga piston bisa bergerak ke bawah. Ini disebut langkah usaha. Dari langkah inilah energi dihasilkan untuk membuat poros engkol tetap berputar.
lalu piston Kali ini akan naik katup sekali buang akan lagi. terbuka, Kali ini sehingga gas katup sisa buang pembakaran akan bisa terbuka, terdorong keluar sehingga lewat gas sisa knalpot. pembakaran bisa Langkah yang terdorong terakhir keluar. ini disebut Langkah langkah yang buang. terakhir ini disebut Setelah langkah buang. melewati satu siklus Setelah ini, melewati satu siklus flywheel ini, atau pemberat flywheel pada atau pemberat pada crankshaft crankshaft sudah menyimpan energi yang dihasilkan dari langkah usaha. Energi ini dapat membuat poros engkol tetap berputar hingga beberapa putaran, sehingga dalam posisi ini motor starter tidak lagi diperlukan untuk memutar poros engkol. Dengan kata lain, siklus akan berulang yang menyebabkan sebuah mesin running atau menyala. Jadi intinya, energi mesin berasal dari langkah usaha yang terjadi ketika solar tersembur ke dalam ruang bakar yang suhunya sangat tinggi. Untuk membuat pembakaran itu terjadi, maka dibuatlah mekanisme dari piston hingga ke mekanisme katup, sehingga mobilisasi udara, baik udara bersih bisa atau keluar udara masuk hisap dari dan ke pembakaran, dalam silinder bisa dengan keluar waktu masuk yang ke dalam pas sesuai silinder RPM dengan mesin. waktu yang pas sesuai Sementara untuk RPM. timing Sementara penyemprotan untuk solar timing oleh penyemprotan injektor solar oleh diatur oleh injektor sistem bahan bakar diatur oleh diesel. sistem bahan bakar Untuk mesin diesel sekarang Untuk mesin umumnya diesel pakai sekarang common rail. umumnya memakai Anda common bisa rail. lihat selengkapnya pada video Baik, berikut. cukup Itulah sekian cara kerja mesin penjelasan diesel. mesin Semoga diesel menambah dari wawasan saya. kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas ataupun salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.